Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini Diah Aprilia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban-jawaban saya atas pertanyaan pada hari ketiga ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan awal akan dimulai dengan tema job description. Untuk pertanyaan 1A, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Motivator akan membujuk anak tersebut dengan mengajak melakukan kegiatan yang mereka sukai. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang menangis? Motivator akan membujuk anak tersebut agar berhenti menangis dan memberi motivasi juga semangat agar anak tersebut kembali antusias untuk mengerjakan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu setelah anak itu tidak menangis dan mau mengerjakan kegiatan bermain sambil belajar, jangan lupa untuk memberikan reward pada anak tersebut. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Segera alihkan anak tersebut dengan mengajaknya melakukan kegiatan yang dia sukai. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Segera sadarkan anak tersebut dari lamunannya, lalu kembali mengajaknya melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Motivator melakukan evaluasi sesuai dengan level dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Pertanyaan C, apa saja tugas rutin yang dilakukan motivator setiap harinya? Yang pertama, motivator harus memastikan keadaan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Yang kedua, motivator memastikan murid merasakan senang di dalam kelas. Yang ketiga, motivator memastikan bahwa metode BIMBA diterapkan di dalam kelas. Yang keempat, motivator memastikan bahwa kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas bersifat variasi untuk menghindari anak-anak bosan pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Pertanyaan D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Motivator akan melakukan pendekatan personal terhadap anak, seperti melihat bagaimana sikap anak di dalam kelas pada saat bermain sambil belajar berlangsung, dan melihat apa saja yang anak bawa atau anak sering bicarakan, karena biasanya hal-hal itulah yang anak sukai. Atau bisa juga bertanya langsung kepada anak apa yang mereka sukai. Pertanyaan kedua akan dimulai dengan tema tugas dan tanggung jawab motivator. 1A, apa target suasana dan kegiatan di kelas BIMBA AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama, suasana kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Yang ketiga, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Pertanyaan 2A, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas BIMBA AIUEO? Yang pertama, motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, motivator harus bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, motivator harus bisa menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan di dalam kelas dan memastikan murid merasakan bahagia dan senang ketika berada di dalam kelas. Yang keempat, motivator harus menerapkan konsep dasar variation skill. Dan yang kelima, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Pertanyaan yang B, apa tanggung jawab utama motivator di BIMBA? Tanggung jawab utama motivator di BIMBA adalah membimbing minat baca dan belajar anak
sehingga tumbuh minat belajar pada anak. Pertanyaan C akan dimulai dengan tanggung jawab motivator di dalam kelas. Pertanyaan C1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas menjadi aman? Pertama, memastikan tidak ada senjata tajam yang berceceran dalam kelas, seperti pisau atau paku. Yang kedua, tidak ada binatang atau serangga di dalam kelas. Yang ketiga, tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Dan yang keempat, memastikan keadaan kelas bersih dan rapih sehingga membuat anak-anak nyaman berada di dalam kelas. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Pertama, sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak pengap, tidak bau, dan tidak panas. Yang kedua, motivator membimbing murid dengan menerapkan metode yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Yang ketiga, motivator melakukan pendekatan secara personal terhadap murid agar murid merasa nyaman, dan motivator juga tahu apa kesukaan dan karakter murid-muridnya. Yang keempat, motivator haruslah menyayangi murid-muridnya. Pertanyaan ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi muridnya? Pertama, tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, dan selalu bersikap ramah dan gembira bila bertemu murid. Yang ketiga, belajar sesuai kemauan dan keinginan anak dan tidak memaksa anak untuk melakukan apa yang dia tidak sukai. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Pertama, menjadikan murid ceria dan bahagia di dalam kelas. Yang kedua, murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas selain yang tidak dia sukai. Pertanyaan kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan agar anak antusias dan semangat saat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Memberikan kegiatan pada anak yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut dan tidak memaksakan anak untuk melakukan kegiatan yang tidak mereka sukai. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.